Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita di ibadah PT hari Minggu tanggal 13 September 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Semangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadiran-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami, agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan-Mu. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandar, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di ibadah PT pada hari ini Tuhan. Kiranya kami berkati kami juga di ibadah PT hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Berkati juga kakak layani yang akan menyampaikan firman, kiranya dapat kami aplikasikan setiap harinya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat 1-7. Mazmur pasal 11 ayat 1-7. Mazmur pasal 11 ayat 1-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku,
Terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi, dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pada pemberita firman, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sungguh sukacita yang luar biasa kita pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama belajar dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penyayang, kami bersyukur kami boleh menikmati kehidupan hingga saat ini, dan pada saat ini juga kami akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak persilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Amsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19. Amsal pertama ayat 8 hingga ayatnya yang ke-19. Bersama-sama kita akan membacanya. Amsal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur.
Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pembacaan perenungan kita pagi hari ini kembali mengingatkan kita pada perenungan kita 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita belajar hikmat yang ada di Perjanjian Lama, dan di mana di Amsal 1 ini hikmat ini diajarkan oleh seorang raja. Ada di sebelah kanan kakak ya, gambar Raja Salomo. Amsal 1 ini ingin menceritakan kepada kita bagaimana Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam kehidupan kita. 2 minggu yang lalu kita sudah bersama belajar apa itu hikmat. Ingat dia pas ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengetahuan. Pengetahuan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang harus adik-adik lakukan dan apa yang tidak harus adik-adik lakukan. 2 minggu lalu sudah kakak ceritakan, kakak jelaskan bagaimana kalau adik-adik ketika ada temannya yang bersedih, apa yang adik-adik harus lakukan. Dan ketika ada teman-temannya yang sedang bahagia, apa yang adik-adik harus lakukan ketika mempergunakan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sekali lagi, Raja Salomo melalui kehidupannya, ia meminta hikmat kepada Tuhan untuk kehidupannya agar dia dapat menjadi bijaksana dalam hidupnya. Dan tentunya Raja Salomo juga ingin mengajarkan bagi kita turun-turuni untuk mempergunakan hikmat itu. Kalau 2 minggu lalu belajar arti hikmat, sekarang kita mempergunakannya. Di mana kita mempergunakannya? Pada bagian firman Tuhan kita diajak untuk mempergunakannya di dalam rumah kita. Di sebelah kanan kakak ada gambar suasana bentuk rumah ya. Apa arti rumah bagi adik-adik? Ada yang mengatakan rumah itu ada pintunya kak, ada tiangnya kak, ada jendelanya kak. Persis seperti lagu, salah satu lagu di Kidung Jemaat dan Kidung Ceria yang mengatakan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tetapi orang-orangnya. Begitu juga rumah. Rumah bukan sekedar mempunyai pintu, mempunyai kaca, mempunyai jendela. Rumah tidak sekedar memiliki fungsi untuk tempat berlindung orang-orang dari hujan, dari panas, tempat berteduh. Rumah adalah bentuk nyata kasih sayang yang hadir di dalam keluarga. Karena melalui rumahlah orang tua dapat mengasihi teruna-teruni dan teruna-teruni dapat mengasihi orang tua. Tidak hanya dengan orang tua, tetapi dengan keluarga yang lain, dengan adiknya. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengasihi adik-adik. Minggu ini kita melihat bagaimana kita menghadirkan rumah bagi keluarga kita, bagi rumah kita.
menjadi anak-anak yang penuh hikmat di dalam rumah kita sendiri. Jadi rumah kita tidak sekedar cuma bangunan fisik, tapi karena kehadiran teruna-teruni GPIB di dalam rumah dapat menghangatkan suasana keluarga, dapat mengharmoniskan, menguatkan hubungan kekeluargaan antara papa mama, teruna-teruni, adik-adiknya, dan kakak-kakaknya. Semua yang ada di rumah, ketika teruna-teruni menjalankan kehidupan dengan penuh hikmat, maka teruna-teruni akan menghadirkan kehangatan, kemesraan di dalam keluarga, di dalam rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Amsal ini, pembacaan kita pada saat ini ingin mengajarkan juga bagaimana seorang teruna-teruni yang berhikmat untuk mendengarkan nasihat dan peringatan. Karena di dalam Amsal 1 tergambar dengan jelas bagaimana seorang anak yang diberi nasihat dan peringatan. Nasihatnya apakah? Di ayatnya yang ke-8, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sebelah kanan kakak ini ada gambar bagaimana ketika seorang anak dinasehati oleh orang tuanya. Apa sih pentingnya nasihat tuh, Kak? Apa sih pentingnya ajaran itu, Kak? Orang tua memberikan nasihat dan ajaran kepada anak-anaknya, kepada teruna-teruninya, bukan untuk menghukum teruna-teruni, tapi ingin mengajarkan teruna-teruni untuk semakin menjadi teruna-teruni yang baik, yang benar-benar menjadi teruna-teruni GPIB, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menaati segala perintah dan nasihat orang tuanya. Perintah dan nasihat orang tua tidak membawa teruna-teruni ke dalam hal-hal yang buruk atau pergaulan yang sesat, tapi membawa adik-adik semakin menjadi anak-anak Tuhan, semakin menjadi anak-anak yang benar-benar mencirikan kehidupan anak-anak Kristen. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ingin mengajak kita teruna-teruni untuk tidak membantah, untuk tidak menjauhkan, untuk tidak menghiraukan nasihat orang tua, tetapi dengarkanlah. Kakak mempunyai beberapa gambar. Ada gambar anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, menganggap diri yang sudah paling tahu, menganggap orang tuanya itu kolot, menghadap orang tuanya itu mengekang dia, overprotective, dilarang kesana kesini. Tapi sadarilah, ketika kita teruna-teruni yang penuh hikmat ini, ketika orang tua memberikan nasihat, berarti itu adalah hal yang baik. Teruna-teruni yang penuh hikmat tahu ketika diberi nasihat apa yang harus dilakukan. Kalau penuh hikmat tadi, 2 minggu lalu kita belajar bisa bijaksana dalam hidup, berarti ketika diberi nasihat oleh orang tua di dalam rumah, kita harus mendengarkan. Dan tidak hanya mendengarkan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi anak yang membantah atau tutup telinga, tidak mau mendengarkan. Atau justru yang lebih parah, kakak punya gambar juga, justru anaknya yang mengajar balik orang tuanya, yang justru membentak orang tuanya. Bayangkan orang tua kita justru kita bentak. Justru kita yang memberikan nasihat kepada orang tua kita. Berarti kita sudah tidak menjadi anak-anak yang penuh hikmat. Kita tidak lagi menghangatkan fungsi rumah itu sebagai keluarga di dalam rumah, ketika kita justru mendukakan hati orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita. Seharusnya seorang anak yang penuh hikmat dapat menghangatkan rumah, menghangatkan keluarga dengan mau mendengar nasihat orang tua. Dan ketika seorang anak dapat mendengar dan memahami dengan baik nasihat orang tua, maka seorang anak itu dapat bekerja sama dengan baik dengan orang tuanya. Kakak juga punya gambar bagaimana
seorang anak yang dapat bekerja sama, melihat di depan layar, di depan laptopnya, bagaimana mereka bisa bersama-sama belajar, ataupun pada saat masa pandemi ini anak-anak yang turuna-turuni kuliah sekolah online, orang tua mendampingi, tentu akan ada kerjasama yang baik dalam proses pembelajaran. Dari kerjasama inilah kehangatan dari rumah itu, fungsi dari rumah itu jalan. Rumah tidak hanya sekedar bangunannya, tapi rumah menjadi hangat, memiliki fungsi menghangatkan dalam keluarganya. Bukan menghangatkan dalam arti dikasih api ya adik-adik, tapi menghangatkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Tema kita adalah penguatan pada jemaat anak, penguatan pada turuna-turuni untuk menjadi turuna-turuni yang dapat menghangatkan kehidupan keluarga, menghangatkan rumah. Jadi pembelajaran kita hari ini apa aja, Kak? Yang pertama, kita diajak sebagai anak-anak yang penuh hikmat, yang mempunyai hikmat, untuk benar-benar memahami fungsi rumah. Fungsi rumah itu apa tadi? Tidak hanya sekedar bangunan, tapi ada kehidupan keluarga, ada hubungan kekeluargaan di dalam rumah. Kita harus sadar terlebih dahulu. Poin yang kedua, ketika kita sudah sadar fungsinya, berarti kita mau memberi tindakan, yaitu menghangatkan kekeluargaan itu, menghangatkan hubungannya. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara anak-anak yang berhikmat tadi mau mendengarkan segala nasihat orang tua, mau mematuhi nasihat orang tua, tidak membantah. Ketika kita bisa menasihati, ketika kita bisa mendengar nasihat orang tua kita, tentunya kerjasama yang baik, hubungan yang baik antara orang tua dan turuna-turuni akan hadir, akan tercipta di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita masing-masing, dan rumah menjadi hangat dalam hubungannya. Mari adik-adik teruna-terunai GPIB, lakukanlah firman Tuhan pada saat ini. Selepas dengan dengar firman Tuhan ini, selepas persekutuan teruna ini, selepas ibadah ini, tanyakan kepada orang tua kalian, sayangi orang tua kalian, minta nasihat orang tua kalian. Lakukan apa yang mereka perintahkan, senangkan hati mereka, agar seorang anak-anak benar-benar menjadikan rumah sebagai tempat ia berhikmat. Selamat berhikmat di dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Turuna-turuni yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat, kami mengucap syukur untuk cinta dan kasih-Mu yang boleh mengalir dalam setiap rumah kami, dalam setiap keluarga kami, sehingga keluarga kami masing-masing boleh merasakan berkat, sukacita, dan boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberi kami hikmat agar kami boleh menjadi turuna-turuni yang mempraktikkan cinta dan kasih di dalam keluarga kami, di dalam rumah kami. Secara khususnya kami mau bertindak dengan mau melakukan firman Tuhan pada saat ini. Kami mau mendengarkan segala nasihat orang tua kami, dan kami mau mematuhi segala apa yang menjadi larangan mereka, dan kami mau menyenangkan hati orang tua kami, agar kehangatan keluarga di dalam rumah kami boleh tercipta hanya berlandaskan cinta kasih Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melangkah dalam minggu yang baru. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan saja, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan di minggu yang baru dalam segala tantangan dan persoalan kehidupan masing-masing kami. Kami menyerahkan untuk setiap orang tua kami dalam gumul juang kehidupan mereka, dalam segala usaha, pekerjaan dan upaya yang mereka lakukan untuk keluarga mereka, untuk kami turuna-turuni ini. Biarlah mereka boleh merasakan berkat dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Begitu juga kesehatan kami, baik kami turuna-turuni, para orang tua kami ataupun para pelayan kami. Biarlah ketika mereka diperkenankan Tuhan untuk mengalami sakit, Tuhan juga yang akan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan menjalani kehidupan mereka dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pendidikan kami dalam segala kondisi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami agar kami boleh berjalan terus di dalam tuntunan Tuhan saja. Kami menyerahkan untuk kehidupan negara kami, baik kami turuna-turuni GPIB, agar kami boleh menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami mau menjaga toleransi antar umat di bangsa kami dan menghargai mereka yang berbeda suku dan bangsa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan pelayanan kami dalam gereja kami, untuk GPIB dalam segala upayanya tetap melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini. Berkati setiap para pelayan agar dapat mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan pelayan dengan baik dan bijak, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Allah saja. Kami menyerahkan juga untuk para pelayan persekutuan turuna kami, agar mereka boleh terus setia melayani kami turuna-turuni GPIB Jemaat Siloam Pontianak dengan baik dan bijak, dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan yang sertai dalam proses ke depan pemilihan para pengurus dan pelayan pelkat, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai tuntunan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Suci dan kuduskanlah kembali kami ya Tuhan, dan layakkan dan perkenankan kami kembali di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu,
supaya ada keseimbangan. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Berdoa, mulai. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, untuk Warta PT, ibadah PT pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 akan dilaksanakan secara daring dan akan ditayangkan di channel YouTube seperti biasa dan akan di-share melalui grup PT. Teman-teman yang mungkin belum masuk ke grup PT boleh chat kakak layannya supaya dimasukkan ke grup itu. Begitu juga mungkin orang tua yang belum masuk ke dalam grup orang tua PLK PT boleh chat kakak layan PT supaya bisa dimasukkan ke grup orang tua. Adik-adik juga dipesankan untuk tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah tetap ikuti protokol kesehatan agar kita bisa kembali beribadah seperti biasa. Kakak layan juga mengucapkan selamat berulang tahun untuk adik-adik yang mungkin akan ulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya sukses selalu dan tetap jaga kesehatannya ya. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah
Turun-turun yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam aktivitas dan pergaulanmu sehari-hari, dan kita memohon doa, perlindungan dan penyertaan dari Tuhan untuk menutup ibadah kita. Ya Yesus, Sang Sumber berkat dan Sang Sumber hikmat, kami mohon Engkau memberkati dan memberi kami hikmat, agar kami dapat melakukan kehidupan kami dengan baik dan penuh tanggung jawab di dalam pergaulan kami sehari-hari, dan kami boleh menghangatkan kehidupan keluarga kami di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.